Di sini kita sama-sama belajar dan tidak untuk saling menggurui agar apa yang menjadi tujuan kita sebagai pendidik itu terlaksana dan tercapai dengan hasil yang maksimal. Untuk pembahasan kali ini akan ada beberapa rekan guru dan bapak kepala sekolah yang akan menyampaikan sedikit ulasan terkait PM dan KKA. Untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Bu Rusmiana tentang materi coding. Kepada Bu Rusmiana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya diwakilkan dari sekolah kita untuk melakukan bintek di SD2 selama 5 hari tentang pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Jadi selama pelajaran di sini saya belajar tentang coding ya. Coding itu bukan mata pelajaran baru. Semua mata pelajaran itu terkait tentang coding. Jadi sebelum kita membahas tentang coding, ada tak antara guru sini yang paham apa itu coding? Pernah dengar atau memahami tentang coding sebelumnya? Ada yang tahu? Tahu. Nah, jadi coding itu kita sudah pernah di HP di WA, AI. Ada AI? Ada. Artificial atau intelligence. Itu AI. Nah, itu termasuk ke dalam coding atau kecerdasan artifisial. Nah, jadi coding itu adalah proses mengobservasikan keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Jadi coding juga merujuk pada aktivitas pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer. Itu ke dalam coding. Jadi coding itu biasa itu pemrograman. Kita kalau SMP kita hanya memahami dasarnya saja, bukan membuat program. Kecuali kalau kita tingkat SMA baru kita membuat program. Kalau kita tingkat SMP baru memahami dasarnya saja. Nah, jadi sebelum kita membahas coding itu ada berupa pemrograman, berupa input yang dibaca mesin. Jadi programan coding itu input yang dibahasa mesin, menulis baris kode dan bahasa dan sintaknya. Jadi kita coding kita bahas tentang kecerdasan artifisial atau dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Jadi kecerdasan artifisial itu sama dengan AI tadi atau AI. Kalau dalam WhatsApp kan ada AI atau Gemini, itu juga termasuk KA atau kecerdasan artifisial. Ada juga menurut Ellen Rice pada tahun 1993. Jadi AI itu adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Nah, pokoknya banyak ya tentang teori tentang KA. Kita singkat saja. Ada definisinya. Nah, karakteristik kecerdasan artifisial atau KA. KA belajar dari data atau machine learning. Jadi KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang dia pelajari, semakin baik kemampuannya. Jadi KA itu seperti mesin. Dan juga yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, itu bisa perbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Banyak. Jadi apa perbedaan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia? Kecerdasan mesin dengan kecerdasan kita banyak perbedaannya. Kalau kecerdasan mesin, apa perbedaannya? Tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau kecerdasan kita, manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Mungkin sekilas, mungkin banyak yang lain lagi. Kami diberikan kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial.
beda dengan mesin dari mesin dengan manusia kan beda. Nah, dan sebagainya masih banyak lagi ya. Jadi intinya saja ya. Jadi pelajaran KKA ini, coding ini termasuk pelajaran wajib, bisa juga pilihan, tapi wajib boleh dilakukan kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Tapi diwajibkan baru itu kelas 7 pelajarannya. Karena ini termasuk ke dalam mata pelajaran wajib baru pilihan lah mata pelajaran baru. Jadi bisa dilakukan kelas 7 SMP, kalau SD kelas 5 untuk pelajaran coding. Kalau sekolah kita mampu untuk melakukan kelas 8, 9 juga boleh. Dan juga coding ini juga termasuk mata pelajaran yang berdiri sendiri, juga bisa dilaksanakan sebagai ekstrakurikuler. Boleh pilihan tergantung sekolahnya masing-masing. Kalau menurut instruktur saya yang mengajar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya ini termasuk, kalau materi coding ini termasuk ke pelajaran informatika yang sangat berkaitan dengan informatika. Misalnya kan keberkaitan, pokoknya sama. Misalnya di informatika materinya sama, berarti tidak usah diajarkan di coding, mata coding, cukup di informatika saja atau fasilitator saya. Pokoknya dicocokkan saja. Misalnya materi informatika dan coding sama, tidak usah diajarkan di coding, cukup di informatika saja. Itu. Ada mau tanya lagi nggak? Ada mau tanya nggak? Masih banyak lagi sebenarnya. Intinya baik. Oke, udah paham semua. Nah, seperti mungkin saya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang pembelajaran coding, baik materi selanjutnya itu tentang growth mindset atau pola pikir bertumbuh yang akan disampaikan oleh Bapak Baktiar Effendi. Saya sedikit, jalan luarnya banyak. Itu namanya growth mindset. Contoh ini, seorang siswa punya kenakalan ini, nakal. Kenakalan betul-betul siswa nakal. Sebagai seorang guru, mindset kita bagaimana menghadapi siswa itu? Banyak jalan keluar, bisa dengan segala cara, segala macam. Itu namanya pola pikir mindset, perubahan. Ada Bu tadi mana? Bu Dita, materi saya yang jelas. Yang ini. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian. Nah ini apa nih? Konsep pola pikir. Nah ini yang saya bilang. Konsep pola pikir itu adalah mendikte apa yang kita pikirkan ada solusinya. Kita pikir, kita buat action. Itu loh. Itu maksudnya pola pikir. Mindset, action, result. Result itu kan hasil dari apa yang kita pikirkan. Ya, ada beberapa contoh kita bisa dikatakan ya. Nah, suara pola pikir tetap itu begini. Ada soal. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu pikiran apa? Tetap. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Tetap ya. Itu pola pikir singkat masuk itu. Nah sekarang bagaimana dengan pola pikir bertumbuhnya? Dengan kalimat begini. Kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Itu kan? Itu bedanya Pak. Jadi kalau pikir tetap itu, tidak bisa, tak lalu tidak. Itu pola pikir tetap. Pola pikir bertumbuh itu, saya tidak bisa, saya harus belajar lagi, harus bisa. Itu namanya pola pikir bertumbuh. Ada lagi. Kemudian, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab risiko untuk gagal akan besar. Itu tetap tidak mau terima risiko. Bagaimana yang berkembangnya? Saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar mengembangkan potensi ini. Artinya pola pikir tetap itu tidak punya pikiran yang maju. Itulah intinya, saudara. Kenapa tidak ada yang mikir pola pikir tetap bertumbuh?
ada masalah dan bisa diselesaikan, itu pola pikir tetap namanya. Ya kan? Nah, itu ya. Balik kontrol. Lagi. Nah, ini tadi yang saya bacakan. Nah, kadang-kadang kita temukan, ya, kadang-kadang kita temukan pola pikir tapi bahasanya belain itu. Kalau bahasa kita apa? Dan nggak berpikir. Ya kan? Kita adalah pikir. Kalau kita berpikir pastilah ada jalan keluarnya. Apa permasalahannya itu? Nah, intinya bu, dalam ini kita pikir ini. Bagaimana kita memanajemen anak supaya bisa pintar, itu intinya. Ya, contoh ada namanya sekarang ada 3 wali bukan? Wali kelas, wali murid, guru wali Pak. Ada 3 wali sekarang ini. Nah, guru wali itulah yang bisa memanajemen anak-anak ini dengan memakai konsep pola pikir berkembang. Apa permasalahannya tadi? Wali itu gunanya wali jadi bisa tahu ya. Ketika dalam belajar, dia lagi apa nih? Lagi bermain pena. Biar lagi bermain. Kita masuk pelajaran lagi nih. Ini pena berapa? Tulis. Terus apa lagi? Itu aja bu, jangan terlarang. Woi, ya mulai lagi. Benar. Kalau kita pakai sama macam itulah. Ya telur ya. Ya kan? Artinya bagaimana kita membuat anak itu tidak membosankan belajar ini ya. PM. Tidak ada lagi istilahnya belajar itu main buku bisa lagi. Ya. Jadi tujuan inti dari PM itu itulah. Jangan sampai kita membuat anak itu bosan. Nyanyi boleh. Anak yang bermain di kelas kita masuknya anak bermain di kelas. Jangan kita larang. Kita masuk ke pelajaran amal itu. Contoh dia bermain kelereng. Ambil bisa matematika. Sini kelerengnya. Kumpul sini. Anak berapa semuanya anak ini? Ada 5. Kelerengnya berapa? 10. Kita bagi anak ini sama rata. Berapa dapat satu orangnya? Dapat 2 misalnya. Matematika masuk sini. Nah begitulah Bu. Beliau mendalami. Tidak boleh kita marah sekarang. Tidak boleh berkok-kok. Kita timak. Ya, nyanyi, suruh nyanyi. Itu lakukan. Nah, apa lagi? Bermain. Apa minat dia? Main kelereng. Apa kelerengnya? Ayo dia bermain. Dari pola pikir dia itu jangan sampai kaku. Gitu kan? Jangan sampai dia pikir, ayah aku sekolah belajar di buku itu pula. Kadang-kadang ada bukunya. Anak-anak itu sukanya itu lucu, ya kan? Kadang-kadang suka punya ketawa-ketawa ngajar gitu. Saya lama itu wali kelas tidak pernah saya ngajar agama. Saya ngajar kelas terus. Jadi sampai sekarang ngajar agama. Itu ketika ada SOP pakai kertas lembar, itu kan sing-singan lah hari guru. Siapa guru yang paling pemarah di sekolah ini? Saya tertinggi. Saya marah. Tapi marah saya tidak pernah mukul. Saya terkenal marah, tapi pemarah. Tapi pernah mukul. Saya rangkul anak itu. Ketika masuk ke kelas, salam. Ketika belajar, kita tidak ada mulai anak itu menekankan untuk belajar dulu. PR oleh sekarang. Jangan sekali bikin PR. Kalau bikin PR tidak salah. Boleh lagi bikin PR. Yang ada itu adalah pembimbing. Boleh bimbingan di sekolah. Kita tidak terfokus pada buku belajar sekarang. Tidak fokus. Itulah ini. Terus saya kita macam-macam. Ini bawa, ya. Dia ada buku boleh itu kan? Ya kan? Pola pikir berkembang. Jadi kita menghadapi anak itu bagaimana cara budaya itu. Tentang profil lulusan. Profil lulusan. Dimensi profil lulusan. Yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Wanita itu. Pas itu. Baik, saya akan menyampaikan sedikit tentang pembelajaran mendalam. Yang perlu kita ketahui apa itu pembelajaran mendalam. Nah, apakah Bapak Ibu guru semua ini telah tahu apa itu pembelajaran mendalam? Belum belajar. Belum belajar, oke. Saya sedikit menyampaikan tentang apa itu
disuruh oleh Menteri Pendidikan kita. DPM itu bahasa Inggris Bu ya? Ya bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris dari pembelajaran mendalam. Kami nggak tahu Bu. Oke, pembelajaran mendalam itu sendiri itu suatu pendekatan dalam pembelajaran yang dimana konsepnya itu konsep memuliakan, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan oleh Bapak Ibu Guru dalam kelas itu dapat menciptakan suasana pembelajaran ataupun proses pembelajaran itu yang memenuhi kriteria berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga. Nah, dalam proses pembelajaran itu peserta didik dituntut untuk dapat mempunyai kesadaran untuk membangun suatu pendidikan ataupun pemikiran dalam dirinya untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke. Dalam pembelajaran mendalam ini ada 8 dimensi lulusan yang harus dituntut dari seorang guru untuk menerapkan dalam proses pembelajarannya. Yang pertama itu yaitu ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya itu dalam pembelajaran kita menerapkan ada kegiatan berdoa kan? Nah, ada kegiatan pada pagi hari Jumat kita kegiatan yang nah, itu contoh penerapan dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ayat pendek. Apa tadi kita Bu? Tentang itu tadi Bu, apa tadi penerapan di sekolah kita Bu? Ayat pendek setiap pagi. Nah terus Sholat duha Bu. sholat duha kita akan berusaha menerapkan setiap pagi itu kita melaksanakan sholat duha. Yang kedua itu kita harus menerapkan keluargaan, di mana dalam pembelajaran mendalam ini kita dituntut untuk para peserta didik ini untuk menanamkan cinta tanah air. Nah, peserta didik ini harus mempunyai tanggung jawab tentang mengerti tentang hak kewajiban dia sebagai peserta didik. Yang kemudian yang ketiga yaitu kreativitas. Nah, kreativitas ini peserta apa biasanya setiap pagi itu harus ada lagu wajib Bu? Ya Bu. Nah, itu dapat penerapan dari Ya. keluargaan itu sikap nasionalisme. Kemudian yang selanjutnya itu yang aja bukan? Kemudian Kemudian itu bukan. Yang selanjutnya itu penalaran kritis. Nah, di mana para peserta didik ini dituntut untuk dapat berpikir secara logis, kritis dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kreativitas. Nah, di mana para peserta didik dan juga guru harus dituntut mempunyai kreativitas dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya itu kolaborasi. Nah, ada bentuk. Nah, kolaborasi itu bentuk kerjasama kita antara baik kita dengan peserta didik, antara guru dengan kepala sekolah, antara guru dengan wali murid, antara kita sekolah, pihak sekolah dengan pihak masyarakat. Harus ada bentuk kerjasama dalam proses pembelajaran. Tidak dapat hanya ada semangat seorang guru untuk ngajar, tidak ada minat ataupun dari para peserta didik itu. Kita harus menarik minat para peserta didik untuk belajar. Nah, selanjutnya ada kemandirian. Nah, contohnya kemandirian di sini seperti kita mengajarkan kepada para peserta didik misalnya membuat suatu kerajinan tangan. Nah, kita ini menuntut para peserta didik kita ini untuk dapat menerapkan yang kita ajarkan tadi di dalam kehidupan nyata para peserta didik. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu tentang kesehatan. Nah, dalam
dalam dimensi pembelajaran mendalam ini, yang kesehatan itu kita para peserta didik itu dituntut untuk memiliki jiwa yang sehat, yang bugar, sehingga dia dalam proses pembelajaran itu dia dapat semangat ataupun sarapan pagi supaya nah itu tadi ada yang kita kenal dengan 7 kebiasaan hidup anak Indonesia sehat, itu harus diterapkan di pembelajaran mendalam ini. Yang terakhir yaitu adanya komunikasi dalam proses pembelajaran. Nah itu tadi tentang 8 profil lulusan yang perlu kita terapkan dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja lanjutkan dari komentari dari Bu Anita yang menjelaskan bahwa ada 8 dimensi profil lulusan. Nah, 8 dimensi profil lulusan itu kalau dulu kita buat modul ajar atau RPP itu biasanya adalah profil Pancasila, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang sering buat RPP atau modul ajar pasti tahu di mana 4 atau 5, nggak harus ke 8-nya, Bapak Ibu. Terus pembelajaran prinsip pembelajaran mendalam. Dalam pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip. Nah, prinsip kali Pak. Nah, coba. Ada 3 prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam itu. Nah, pembelajaran mendalam itu kita terapkan di dalam kelas. Yang tadi sempat disebutkan sama Bu Anita, ada berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Berkesadaran itu kalau dalam bahasa Inggrisnya mindful. Nah, kalau bermakna itu meaningful, dan dalam mengembirakan itu adalah joyful. Yang pertama berkesadaran. Jadi pembelajaran berkesadaran di situ ada pengertiannya pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi dalam pembelajaran berkesadaran itu Bapak Ibu, peserta didik itu bisa fokus gitu. Nah, apa yang kita sampaikan, apa yang akan kita kerjakan di kelas, jadi mereka dalam keadaan sadar dan fokus, sehingga mereka dapat menerima apa yang telah kita pelajari, apa yang akan kita sampaikan, sehingga tujuan dari pembelajaran kita itu dapat tercapai. Itu yang berkesadaran Bapak Ibu, yang biasanya kita terapkan di dalam pembelajaran itu. Kalau berkesadaran misalnya kita menunjukkan sebuah gambar misalnya. Jadi sebelum belajar kita menunjukkan sebuah gambar, misalnya gambar kucing. Jadi berhubungan dengan apa yang ada di lingkungan mereka, di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka tertarik untuk belajar, bisa fokus, dan juga bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua ada bermakna. Nah, bermakna, pembelajaran bermakna di situ itu tadi dapat pembelajarannya itu tadi bisa dimiliki, bisa diterapkannya di kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Misalnya kalau dalam pelajaran bahasa Inggris tentang menyapa, nah greeting namanya. Misalnya good morning, selamat pagi, atau good day, selamat siang, sehingga habis mereka mempelajari itu, mereka bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari mereka Bapak Ibu. Jadi bermakna, berguna bagi mereka. Jadi apa yang kita sampaikan itu berguna untuk kehidupan sehari-hari mereka. Itu yang disebut dengan pembelajaran bermakna. Pasti Bapak Ibu semuanya menerapkan pembelajaran bermakna, cuma belum berbentuk tertulis baik, ya kan? Nah, pasti Bapak Ibu guru mengaitkan tidak pembelajarannya, misalnya tentang matematika, yang kita kaitkan pasti ada dengan hubungannya di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan mereka bermasyarakat, ya kan? Baik itu pembelajaran bahasa Indonesia, agama, semuanya. Pasti Bapak Ibu pernah menyampaikan bahwa pembelajaran ini penting bukan sekedar untuk mencari nilai, tapi juga bisa digunakan di kehidupan
pembelajaran mendalam ini ada disebutkan di dalam SPP kita nanti. Ini pembelajarannya misal guru memberi ini dalam kegiatan inti. SPP kan biasanya gitu. Guru menjelaskan tentang menyapa misalnya. Guru meminta siswa membuat kelompok, membuat percakapan tentang menyapa. Nah, di situ kita buat itu bermakna atau berkesadaran. Yang terakhir, menggembirakan. Pada pembelajaran prinsip pembelajaran menggembirakan ini, tentunya kita mengajar itu supaya siswa tidak terlalu ngantuk ataupun tidak fokus. Kita mengajarnya misalnya dengan membawa ke ranah menyenangkan, ya kan? Bisa diajak speaking misalnya, atau bisa juga dengan memberi permainan, Bapak Ibu. Nah, sehingga pembelajaran itu tidak monoton, ya kan? Yang cuma nulis, baca, terus guru bayang jelaskan, siswanya tidak ada aktivitas, cuma duduk di situ, pasti ngantuk, kan, Bapak Ibu. Nah, kalau menggembirakan dalam pembelajaran mendalam ini, mereka merasa nyaman sehingga pembelajarannya menyenangkan dan minat mereka pun terhadap pembelajaran kita itu menjadi tinggi dan menjadi bermanfaat bagi mereka. Tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan itu pun juga tercapai, gitu Bapak Ibu. Itu aja 3 prinsip pembelajaran yang bisa saya sampaikan tadi. Ada apa tadi Bu? Bapak, prinsipnya tadi ada Berkesadaran, bermakna. Semoga sampai saat ini bisa dipahami ya Pak Ibu. Oke Bapak. Oke, nanti semoga kita bisa menerapkan juga ya di dalam kelas ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 4 pemateri tadi, beliau adalah orang-orang yang mengikuti pelatihan pada akhir bulan Juli kemarin untuk yang sekarang mungkin tidak ada sesi pertanyaan. Tapi kalau ada yang mau bertanya